Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Halo anak-anak hebat semua, di kesempatan video kita kali ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia pada bab 6, Laporan Perjalanan dan Jurnal Membaca, pada halaman 150 sampai 154. Nah anak-anak semua, disimak baik-baik ya video kita pada kali ini agar anak-anak dapat memahami dan mengerti akan materi kita pada kali ini. Nah anak-anak semua, langsung saja kita ke materi pada kali ini, menulis laporan perjalanan. Kalian tentu pernah melakukan perjalanan ke suatu tempat untuk berwisata atau keperluan lainnya. Kegiatan itu dapat kalian tuangkan dalam bentuk laporan perjalanan. Apakah laporan perjalanan itu? Laporan perjalanan adalah tulisan yang berisi hasil dari kunjungan atau perjalanan ke suatu tempat. Laporan perjalanan berisi fakta atau informasi berdasarkan pengamatan atau pengalaman orang yang melakukan perjalanan. Laporan perjalanan harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, anak-anak hebat semua, laporan perjalanan dapat dituliskan dalam bentuk narasi atau karangan. Kalian tentu masih ingat kan adik Simba? Nah, adik Simba yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Unsur-unsur di dalam laporan perjalanan harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekarang, ingat-ingatlah perjalanan menarik yang pernah kalian lakukan. Lalu, buatlah laporan perjalanan dalam bentuk narasi atau karangan. Tuliskan karangan kalian dengan memulai dari bagian awal yang menarik, diikuti bagian tengah yang seru, dan ditutup dengan bagian akhir yang juga menarik. Nah anak-anak semua, gunakan kerangka karangan berikut untuk memudahkan kalian bekerja. Nah anak-anak semua, perhatikanlah kerangka karangan berikut untuk memudahkan kalian bekerja. Yang pertama, judul. Nah kira-kira judul apa yang kalian ingin gunakan? Kemudian, awal. Yang paragraf pertama menceritakan nama dan waktu perjalanan yang dilakukan, apa dan kapan. Orang yang ikut dalam perjalanan, siapa kira-kira yang kalian ajak dalam perjalanan, dan untuk apa perjalanan itu dilakukan. Nah, kira-kira mengapa perjalanan itu dilakukan. Nah, anak-anak bisa tulis di awal di paragraf pertama. Kemudian di tengah. Nah, kira-kira 2-3 paragraf. Nah, ceritakan proses perjalanannya, bagaimana proses dari perjalanan yang kalian lakukan. Kalian dapat menceritakan kendaraan yang digunakan, berapa lama waktu yang diperlukan, dan suasana perjalanannya. Kalau kalian mengetahui biaya-biaya dalam perjalanan tersebut, kalian dapat menyantumkannya. Ceritakan suka duka dalam perjalanan atau
waktu dialami selama perjalanan sampai saat di tujuan. Ceritakan pula hal-hal yang dijumpai atau dilakukan di tempat tujuan. Nah, anak-anak, setelah judul, awal, dan tengah, kemudian di akhir, kita cukup membuat satu paragraf saja. Sampaikan kesan yang kalian dapat dari perjalanan ini. Kalian juga dapat menyampaikan rencana atau saran untuk perjalanan selanjutnya. Misalnya, kalau berkunjung ke tempat ini, sebaiknya membawa payung. Anak-anak semua, berikut ini adalah contoh laporan perjalanan yang berjudul Laporan Perjalanan ke Yogyakarta. Awal, pada akhir tahun pelajaran sekolah, kami mengadakan study tour ke Yogyakarta. Yogyakarta menjadi tujuan karena terdapat berbagai macam tempat yang bisa menambah pengetahuan siswa, baik itu sejarah, budaya, dan tempat-tempat penting. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2022. Kegiatan study tour diikuti oleh siswa kelas 4, 5, dan 6 di sekolah kami. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah wawasan siswa mengenai seputar Yogyakarta dan sebagai sarana pengenalan siswa dengan budaya lain yang beragam. Yang kedua, di tengah. Kami berangkat ke Yogyakarta menggunakan bus pariwisata Sinarjaya. Kami dijadwalkan berangkat tanggal 9 Juli pukul 23 WIB. Namun, bus baru berangkatkan pukul 23.30 WIB dikarenakan ada kendala dalam administrasi presensi siswa. Biaya dalam melakukan perjalanan wisata study tour ini sebesar 400.000 dengan rincian sebagai berikut. Transportasi 200.000, tiket masuk 100.000, makan dan minum 100.000. Sumber dana kegiatan ini sebagian berasal dari iuran para siswa dan tabungan siswa. Paragraf kedua pada bagian tengah yaitu objek wisata yang kami kunjungi adalah Candi Borobudur, Museum Dirgantara, dan Malioboro. Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah ini ternyata sangat mengagumkan. Candi dengan banyak stupa ini adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia. Museum Dirgantara Mandala berisikan benda-benda koleksi sejarah di mana sebagian besarnya berupa pesawat terbang yang pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI AU. Malioboro adalah sebuah jalan lurus yang menurut narasumber kami membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan kantor pos Yogyakarta yang secara utuh. Jalan ini menggabungkan 3 jalan yakni Jalan Mulyo, Margo Utomo, dan Malioboro itu sendiri. Bagian yang ketiga adalah akhir. Selama kami mengikuti kegiatan ini, kami sangat senang dan gembira karena bisa melihat kekayaan budaya dan peninggalan sejarah di Indonesia. Jika kalian ingin mengunjungi Malioboro, sebaiknya pada waktu sore atau malam hari. Keuntungan mengunjungi Malioboro pada sore hari yakni udara yang tidak terlalu panas. Kalian juga bisa dengan nyaman menikmati suasana Malioboro sambil duduk-duduk di kursi-kursi ruang terbuka yang tersedia. Nah, anak-anak semua, setelah kita belajar cara menulis
laporan perjalanan, marilah kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu jurnal membaca. Bacalah buku atau artikel di majalah, koran, internet, atau sumber lain tentang suatu tempat di Indonesia yang berbeda dengan daerah tempat tinggal kalian. Buku atau artikel tersebut dapat berupa cerita atau kisah perjalanan tokoh atau penulis ke suatu tempat. Setelah membaca, isilah jurnal membaca kalian seperti di bawah ini. Nah, anak-anak semua, perhatikanlah jurnal membaca tersebut. Nah, anak-anak, setelah anak-anak membaca sebuah cerita atau artikel, silakan anak-anak tuliskan pada jurnal membaca. Nah, perhatikanlah contoh yang telah Bapak berikan dalam mengisi jurnal membaca. Nah, anak-anak semua, perhatikanlah jurnal membaca berikut ini. Judul buku atau tulisan yaitu Pesona Pantai Seminyak Nggak Bakal Terlupakan. Nama koran atau artikel atau internet yaitu www.nativeindonesia.com. Nama penulis Citra Febrianto. Nama ilustrator, jika ada anak-anak dapat tuliskan, jika tidak usah ditulis. Kemudian buku atau tulisan ini bercerita tentang, artikel ini bercerita tentang pesona keindahan Pantai Seminyak yang terletak di Pulau Bali yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Kemudian, saya ingin atau tidak ingin mengunjungi tempat yang disebutkan di dalam bacaan karena saya ingin mengunjungi Pantai Seminyak yang disebutkan di dalam bacaan karena pantai ini melihat matahari terbenam dengan pantulan cahaya di atas air laut yang indah. Kemudian tempat lain yang saya ingin kunjungi karena membaca tulisan ini, yaitu tempat lain yang ingin saya kunjungi adalah 3D ART Museum. Karena di tempat ini saya dapat melihat lukisan 3D atau 3D yang dipajang di galeri seni. Selain itu, saya bisa berfoto dengan karya seni yang dipamerkan di galeri seni ini. Nah, anak-anak semua, mari kita refleksikan pada bab 6 sudah selesai saat ini. Apa saja yang sudah kalian pelajari? Nah, anak-anak, berilah tanda centang sesuai dengan pengalaman kalian. Nah, anak-anak hebat semua, jawablah pertanyaan dan lengkapi pernyataan berikut ini di buku tulis kalian. Yang pertama, apakah belajar tentang bentang alam di Indonesia itu penting? Jika menurut kalian penting, jawab iya. Mengapa? Nah, tuliskan alasan kalian. Yang kedua, daerah di Indonesia yang saya ingin kunjungi adalah. Nah, kemudian anak-anak dapat menuliskan daerah di Indonesia yang sangat anak-anak ingin kunjungi, daerah apa. Nah, anak-anak bisa tuliskan dan berikan alasannya karena apa. Nah, anak-anak hebat semua, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.